10 nama narapidana koruptor yang dibebaskan bersamaan pada Selasa 6 September 2022 dari Ratu Atut hingga Jumi Jola. 10 narapidana koruptor tersebut diketahui menerima pembebasan bersyarat setelah memperoleh remisi. 6 narapidana dibebaskan dari Lapas Sukamiskin Bandung, sementara 4 lainnya bebas dari Lapas Wanita dan Anak kelas 2A Tangerang. Para narapidana yang dibebaskan tersebut sebagian diantaranya adalah nama-nama beken seperti mantan Menteri Agama Surya Dhamma Ali, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Jumi Jola dan ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari, hingga ex-Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Berikut daftar 6 koruptor yang keluar di hari yang sama di Lapas Sukamiskin, dikutip dari kompas.com. Nomor 1 ada Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama. Surya Dharma Ali divonis 6 tahun kurungan penjara, denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan serta uang pengganti 1,821 miliar rupiah. Surya Dharma Ali dinilai terbukti menyelewengkan DOM dana operasional menteri 1,8 miliar rupiah yang disebut majelis hakim tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penggunaan DOM. Nomor 2 ada Patrialis Akbar. Patrialis Akbar mantan Menteri Hukum dan HAM dan Hakim Mahkamah Konstitusi divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 4 September 2017. Patrialis juga diwajibkan membayar denda 300 juta rupiah, subsidiar kurungan 3 bulan penjara. Patrialis diwajibkan membayar uang pengganti 10.000 dolar Amerika Serikat dan 4,4 juta 300 atau sama dengan jumlah suap yang diterima. Patrialis Akbar dihukum karena terbukti menerima suap 50.000 dolar Amerika Serikat terkait penanganan perkara Judicial Review UU nomor 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di MK. Nomor 3 ada Jumi Jola. Mantan Gubernur Jambi Jumi Jola divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jumi Jola ditahan sejak April 2018. Mantan aktor film ini juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya. Nomor 4 ada Ojang Sohandi. Mantan Bupati Subang ini divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah karena terbukti menerima suap dan pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi BPJS Subang pada 2014. Majelis Hakim menyatakan Ojang telah terbukti melanggar 3 pasal, yakni tindak pidana pencucian uang, gratifikasi, dan suap. Ketua Majelis Hakim Longser Sarmin mengetuk palu dalam sidang agenda putusan tersebut. Terdakwa Ojang di ruang 1 Pengadilan Tipikor Bandung Jalan Marta Dinata Kota Bandung pada Rabu 11 Januari 2017 malam. Nomor 5 ada mantan Bupati Cianjur Irfan Rifano divonis 5 tahun penjara oleh hakim atas kasus sunat dana pendidikan Kabupaten Cianjur di PN Bandung Jalan LLRE Marta Dinata pada Senin 9 September 2019. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Irfan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan dana alokasi khusus untuk pendidikan yang beralasan dari APBDN. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 6,9 miliar rupiah. Nomor 6 ada Supendi. Mantan Bupati Indramayu, Supendi dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun terkait kasus suap. Sidang putusan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Jalan LRE Marta Dinata, Kota Bandung pada Selasa. Supendi didakwa menerima beberapa kali pemberian uang dari Karsa ES dan beberapa pengusaha kontraktor yang jadi rekanan di Pemkab Indramayu. Dalam putusan tersebut, hakim juga mengenakan pidana tambahan kepada terdakwa, yakni pencabutan hak untuk dipilih selama 2 tahun.
Yang keluar dari lapas kelas 2A Tangerang, ada Ratu Atut Khosyah, mantan Gubernur Banten. Ratu Atut bebas dari penjara pada Selasa. Diketahui Ratu Atut bebas dari lapas kelas 2A Tangerang. Sebelumnya Ratu Atut bebas, perempuan bernama panjang Ratu Atut Khosyah ini tercatat sebagai salah satu narapidana kasus tindak pidana korupsi. Saat dikonfirmasi, Kepala Lapas kelas 2A Tangerang Yekti Aprianti membenarkan bahwa Ratu Atut Khosyah telah bebas. Selanjutnya ada ex-jaksa Pinangki, ex-direktur utama PT Jasa Marga Desi Aryani dan Mirawati Basri. Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat. Mantan jaksa itu tak lagi menjadi penghuni lapas Lembaga Permasyarakatan kelas A2 Tangerang. Selain Pinangki, mantan direktur utama PT Jasa Marga Tbk sekali ex Kepala Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya Persero Desi Aryani juga bebas bersyarat. Tak hanya mereka berdua, terpidana perkara suap pengurusan kuota impor bawang putih Mirati Basri juga turut bebas bersyarat. Pembebasan ketiganya, terpidana korupsi wanita itu bebarengan dengan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah. Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Banten Mas Juno mengatakan Pinangki sudah menjalani penahanan kurang lebih dari Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.